Baik, kita sering mendengar di lagu, di khotbah, di mana-mana itu Allah peduli ya. Allah peduli, Allah memperhatikan kita, Allah menghapus air mata, Allah mengerti, Allah mendengar jeritan, Allah merasakan perasaanmu. Itu sudah satu hal yang mungkin sudah berabad-abad manusia melakukan hal itu di dalam merenungkan kasih Tuhan. Setelah saya belajar satu kebenaran tentang bagaimana Allah memiliki perasaan, saya selalu memberikan pertanyaan, menjawab. Oke, kamu bilang Allah mengerti perasaanmu. Oke, kamu bilang Allah peduli. Oke, kamu bilang Allah mendengar. Oke, kamu bilang Yesus jawaban. Tetapi coba saya bertanya sekarang, engkau pernah enggak peduli dengan perasaan Tuhan? Selalu kita manusia kayaknya ingin dimengerti oleh Tuhan. Ini hubungan yang tidak mutual menurut saya. Coba kita eksplor lebih jauh lagi ya. Mengapa hanya Allah yang harus mengerti tentang kita? Mengapa hanya Dia yang harus tahu tentang kita? Harus tahu penderitaan kita, harus tahu kesusahan kita, harus tahu pergumulan kita. Apakah karena dia entitas yang memang maha besar itu, sehingga dia harus tahu kita yang makhluk kecil ini, sehingga kita selalu menuntut Tuhan mengerti tentang kita. Dan seringkali dalam perjalanan hidup ketika orang itu mengalami kesusahan dan dia merasa bahwa Tuhan sudah nggak peduli dengan dia. Ini karena bagi saya, ini karena pengenalan akan Tuhan itu siapa masih belum begitu lengkap. Mudah-mudahan kita mahasiswa BBCO tidak ada yang seperti itu ya. Kita semua sudah kenal siapa Allah itu, siapa Bapa kita. Dia adalah Bapa kita. Karena Tuhan Yesus memperkenalkan Elohim Yahweh, Bapanya sebagai Bapa kita. Bahkan Tuhan Yesus menganjurkan kita untuk berdoa menyebut Bapa kami yang di surga. Oke, kita mau eksplor lebih dalam lagi. Bagaimana dengan perasaan Tuhan? Apakah manusia memikirkannya? Apakah manusia pernah membayangkan bahwa Tuhan juga sedang berperasaan terhadap apapun yang terjadi di muka bumi ini? Termasuk dalam hidup kita. Coba kita lihat dari Kejadian 6, ayat 5 dan 6. Saya bacakan buat kita sekalian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Ini ayat selalu sebagai gong bagi saya. Dan saya harap selepas daripada renungan ini, saya minta ini juga menjadi satu kisi-kisi dalam kita melangkah. Apakah saya sudah memilukan hati Tuhan? Apakah saya sudah melukai hatinya? Dalam ayat ini kita melihat bahwa Allah memiliki perasaan. Allah memiliki keinginan dan Dia menyesal. Kita eksplor jauh dalam lagi tentang arti kata menyesal. Kita akan eksplor lebih dalam lagi tentang arti kata menyesal. Mengapa tidak bergerak? Share screen saya tidak bisa scroll down. Apakah suara saya masih terdengar dengan baik, Bro? Bisa. Diulang lagi aja, Pak. Share screen saya tidak bisa scroll down. Ya, diulang lagi coba dari awal. Start dia.
Oke, nggak apa-apa deh, saya ingat kok apa yang saya mau sampaikan. Maaf ya, ini nggak mau scroll down. Oke, kata menyesal kita dalam bahasa aslinya itu nakam. Nakam itu dalam terjemahan King James Version disebut sebagai grief. Grief itu adalah ketika kita ditinggal mati oleh kekasih hati kita, dan di dalam diri kita itu ada satu perasaan yang begitu berduka cita, ya, grieving itu udah mirip kayak ditinggal mati gitu. Demikian juga di dalam NIV. Dalam NIV juga dikatakan bahwa and that make God grieved. Ada satu kata yang saya lihat ketika saya men-search kata nakam ini. Ada satu kata yang artinya juga sama dengan bertobat. Jadi di dalam terjemahan, salah satu terjemahan Alkitab, ya, King James Version. King James Version mengatakan bahwa Allah bertobat melihat perbuatan manusia itu. Jadi Allah sendiri dibikin bertobat oleh manusia ini. Saking jahatnya, saking kecenderungan manusia hanya mau melakukan kejahatan. Itu ibarat kita nih ya. Saya memindahkan analoginya ya, keadaan ini seperti kita melakukan sesuatu yang salah lalu kita mengatakan udah tobat deh gue, nggak bakal buat lagi kayak gitu. Kira-kira begitu. King James mengatakan God, and it made God repented as what he has done, to meet the man on earth. Jadi Allah dibuat bertobat. Istilahnya itu karena salah satu dari kata nakam itu bisa arti menyesal, bersedih, bertobat, berduka, yang seperti itu ya. Jadi Allah berduka. Apakah sejauh ini kita bisa mengerti kalau Allah juga punya perasaan? Dan selalu berkali-kali sejak perjamuan janjian lama, sejak zaman dia membuat Adam dan Nuh. Ini Kejadian 6 ayat 6 ini belum lama ya, masih jauh sekali. Masih jauh sekali dari dunia itu masih anget-anget gitu. Kalau ibarat dibentuk tuh dunia ini masih anget-anget. Di sini pun Tuhan sudah mengeluh tentang perbuatan manusia. Sehingga kita lihat kalau kita baca nanti ke depan daripada ayat ini, itu Allah sampai mendatangkan air bah. Air bah yang sampai setahun ya, 314 hari air bah itu menutupi bumi dan menghabiskan semua ternak, tanaman, dan manusia. Tapi setelah air bah itu berlalu, Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh yang 8 orang ini, Sem, Ham, dan Yafet, dan Nuh, dan berikut istri-istri mereka. Ketika turun dari dalam bahtera, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyesal, tapi Tuhan tidak bilang nakam. Tuhan justru mengatakan, aku berjanji ya, tidak akan lagi membinasakan manusia. Coba dibaca Kejadian 9, ayat 9 ya. Tapi nanti kita nggak ada banyak waktu. Ini saya karena nggak bisa scroll down ya. Oke. Di situ Allah berjanji bahwa aku berjanji tidak akan lagi membinasakan manusia, binatang, tumbuhan, dan semua yang ada di bumi ini dengan air bah. Dan untuk janjiku itu, ketika aku melihat mendung yang ada di atas awan, maka aku akan menaruh busurku di atas. Nah itu pelangi. Segitu Tuhan berduka, segitu Tuhan mengatakan I still love you. Aku mengasihimu. Dan Tuhan menjanjikan perjanjian Nuh dengan Tuhan ini, saya sudah pelajari teman-teman, ini perjanjian sepihak.
Orang bikin perjanjian itu harus ada dua yang setara ya. Perjanjian apapun pasti kita buat dalam bentuk yang setara. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita buka perjanjian itu adalah ikatan kesepakatan antara dua atau beberapa orang, kelompok atau kelompok yang saling mutual, saling memberikan manfaat. Tetapi ketika Allah melihat Nuh dengan semuanya itu sudah selamat selama setahun teratung-atung itu, dan Tuhan menjanjikan itu, dan Tuhan lagi kembali berkat kepada Adam, diberikan lagi kepada Nuh. Kamu akan bertambah banyak, kuasai bumi, dan itu memang kayak penciptaan ulang ya. Tapi bukan diciptakan ulang, situasinya sepertinya memang manusia menjadi yang baru lagi. Jadi sehingga ketika pada satu tertentu saya bermenung. Jadi kita ini sekarang keturunannya Nuh ya. Yang menguasai bumi sekarang ini adalah keturunannya Nuh dan Sem, Ham, dan Yafet yang dibuang Tuhan kemana. Dan orang-orang Sem, itu orang-orang Semitik, itu yang berada di Asia, itulah yang melahirkan keturunan Tuhan Yesus. Nah, saya tidak bertahan di Nuh saja, tetapi saya membawa kita lagi melihat setelah Tuhan menjanjikan perjanjian sepihak ini. Bagaimana kita memahaminya bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Walaupun dia pernah menyesal, dia tetap mengasihi manusia. Tapi tidak berselang lama dari peristiwa itu, setelah manusia menjadi banyak di bumi, kita melihat di Kejadian 11 apa yang terjadi. Manusia itu ingin mencari nama, lalu membuat menara Babel. Apa yang dikatakan manusia? Ayo kita bikin menara sampai mencapai langit supaya kita punya nama. Ya, padahal di sebelum air bah itu Tuhan sudah mengatakan, aku menyesal menciptakan manusia ini karena keinginannya cuman daging, kejahatan saja isinya. Tapi ketika dimusnahkan dan dihidupkan kembali, ramai lagi bumi ini dengan manusia. Manusia tidak lagi berpikir tentang Tuhan. Manusia berpikir tentang dirinya. Bagaimana kita bisa mencari nama. Tapi begitu pun kasih Tuhan mengatakan, mari kita turun lihat nih apa yang dikerjain manusia ini ya. Kita serakkan mereka, ubah bahasa-bahasa mereka. Segitu saya melihat, oh Tuhan, Engkau sangat mengasihi ya, segitu bandelnya. Oke, bukan sampai di situ. Berjalan waktu lagi, Tuhan mencari manusia-manusia, Tuhan mencari tokoh-tokoh, Tuhan mencari Abraham, Tuhan mencari Musa. Tuhan membuat sebuah bangsa, supaya bangsa ini menjadi saksi kasih Tuhan kepada manusia. Ya, menurunkan perjanjian bersyarat. Nah, saya lagi mau meneliti antara perjanjian Tuhan yang bersyarat dan yang tidak bersyarat. Tuhan menjanjikan dengan melalui Musa perjanjian bersyarat melalui Taurat. Pikir Tuhan ya, dengan perjanjian bersyarat kali akan lebih baik nih umatku. Kali akan lebih peduli nih dengan diriku sebagai pencipta ya. Diturunkan hukum Taurat, kita tahu ada berapa? 619 butir ya, tapi yang kita tahu kan cuma 10 hukum Taurat ya, cuman detail-detailnya dalam budaya Yahudi itu harus didetail-detailkan. Kita nggak ngomongin itu. Nah, ketika perjanjian bersyarat diberikan Tuhan, manusia juga nggak kunjung-kunjung jadi baik. Manusia juga nggak kunjung-kunjung menghargai Tuhan melebihi daripada kepentingan pribadinya. Sampai zaman hakim-hakim ya, ini kayak eksplorasi Alkitab aja. Zaman hakim-hakim, terus Tuhan bikin semua teokrasi, masa-masa pemerintahan Tuhan, di mana bangsa Israel dipimpin langsung oleh Tuhan melalui hakim-hakimnya. Dan di mana suatu ketika bangsa Israel menolak sistem teokrasi dan menggantinya dengan monarki, minta raja, minta manusia yang berkuasa. Tuhan pun kasih. Dan raja-raja ini juga bukan raja-raja yang baik, cuma Raja Daud kan yang sampai kekekalan karena melahirkan Yesus Kristus. Maka Tuhan dikatakan anak Daud. Semuanya mengalami satu situasi di mana manusia-manusia ini mengecewakan Tuhan. Sampai harus dibuang ke Babel dalam pembuangan dan sampai 400 tahun sepi.
sampai terjadi perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru ini saya minta kita baca ya, karena tidak bisa di-scroll. Mari kita baca, mari kita buka Alkitab kita. Perjanjian baru ini penting sekali, yaitu di Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Mari teman ada yang membacakan ya. Sementara saya coba untuk fix. Yeremia 31 ayat 31 ya, Bu. Sampai 34. Ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Amin. aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada Ya. waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu lebih mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Terakhir 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa. Ya. Luar biasa sekali. Allah yang maha tinggi itu akhirnya berjanji dengan janji perjanjian baru. Sehingga disitulah mengapa kita memiliki Alkitab perjanjian baru. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Saya selalu dalam membimbing anak-anak muda, saya selalu tanya, kamu tahu nggak Alkitab kita ada 2 perjanjian? Apa itu perjanjian? Kenapa ada perjanjian? Ya, memang perjanjian Tuhan memulainya dengan mengatakan di dalam Yeremia ini, aku akan bikin perjanjian lagi dengan kamu. Tapi tidak seperti perjanjian aku dengan nenek-nenek moyang kamu itu, yang mereka tidak taati ya, tidak setia dengan perjanjian itu, walaupun aku ini tuan atas mereka. Ini kan perasaan Tuhan dalam sekali, teman-teman. Coba saudara pindahkan perasaan ini ke diri saudara. Saudara sudah besarin orang, tinggal di rumah saudara, kasih makan, kasih hidup. Dan orang ini selalu yang dipentingkan dirinya. Sementara tuannya, orang yang sudah memberikan segala-galanya bagi orang ini, nggak pernah diperhatikan, perasaannya nggak pernah dipeduli. Dan Tuhan mengubah akhirnya apa? Udah, nggak pakai hukum bersyarat, tetapi aku akan menaruh dalam hatinya. Dalam hati orang itu, umatku itu, aku akan menaruh perjanjianku. Aku akan menaruh Tauratku, firmanku itu akan kutaruh di hatinya. Itulah dalam perjanjian baru itu bagaimana kedatangan Tuhan Yesus. Itu mengatakan bahwa tubuh kita itu bait roh Allah. Bahwa bukan lagi gedung. Tapi tubuhmu. Hati kita itu sebagai bait roh Allah. Dan hal-hal fisik itu bukan hal-hal yang menjadi utama untuk kita mengekspresikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai kayak nenek moyang kita. Katanya, perjanjian lama di mana hukum Taurat menjadi satu lambang daripada orang-orang yang melakukannya lalu dianggap itu yang menonjol. Coba kita lihat beberapa hal yang Tuhan Yesus lakukan dalam perumpamaan. Ketika 2 orang datang ke bait Allah, satunya memberi yang kecil sekali janda miskin, satunya yang memberi orang kaya. Tuhan menghargai orang yang memberi dengan hati. Ya kan? Lalu ketika juga ada orang berdoa, satunya mengatakan dia sudah berbuat baik, dia sudah berpuasa, dia sudah begini begitu. Satu lagi yang di situ yang berkata, Tuhan ampuni saya orang yang berdosa ini. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hatimu. Dan ketika engkau sudah dalam perjanjian baru hidup, engkau sudah mengenal Tuhan. Tuhan menaruh Tauratnya dalam hati kita.
Bahkan jangan lagi engkau mengajar, bukan berarti nggak boleh jadi guru ya, tetapi kan ada Roh Kudus yang memimpin setiap orang yang mengenal Tuhan dalam diri orang itu. Nah sekarang bagaimana sikap kita sebagai umat perjanjian baru terhadap Tuhan yang sudah seperti itu? Saya membukakan ini lihat dari Kejadian 6 ayat 6 yang Tuhan sudah berkeluh kesah dan sangat pilu hatinya. Dan Tuhan membuat segala macam cara untuk membuat orang melihat aku, melihat hatiku. Hai umatku, misalnya ya, saya cuma memindahkan hati Tuhan ini dengan satu kata, aku ini sudah buat segala-gala untukmu. This life is not about you, it's about me. Ya, Tuhan mau bilang, kamu itu manusia sudah berapa miliar hidup di dunia, semuanya pergi, semuanya hilang. Siapa yang tinggal sekarang? Kita pun akan hilang dari bumi ini. Tetapi Tuhan tetap tinggal selama-lamanya. So hidup ini bukan untuk kita, hidup ini adalah untuk Tuhan. Hidup ini tentang Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika kita dalam umat perjanjian baru kita menyembah Tuhan, caranya gimana? Kita masih menyembah Tuhan seperti umat perjanjian lama yang tidak tahu Tuhan. Kita memaksa Tuhan untuk menuruti kemauan kita. Kita mengklaim janji Tuhan. Ya, hubungan yang Tuhan inginkan melalui Yesus Kristus adalah hubungan Allah dan anak, hubungan Bapa dan anaknya. Itu yang Tuhan Yesus bawa dalam perjanjian baru, hubungan Bapa dan anaknya. Hubungan kita dipulihkan sebagai kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Tapi bagaimana sikap kita kepada Bapa? Coba kita evaluasi. Setelah kita menjadi dewasa, apakah kita masih terus merongrong Bapak kita? Kita yang bikin hutang, Bapak kita yang bayar. Kita yang bikin kesalahan, Bapak kita yang lakukan. Itu anak yang menyusahkan namanya. Apalagi anak yang, maaf dalam tanda petik, kurang ajar ya. Mengatakan, aku klaim janjimu Tuhan. Kamu tidak tahu perjanjian itu adalah sepihak. Kita bukan yang ekuivalen, kita tidak setara dengan yang membuat perjanjian. Siapa kita? Kita selalu menuntut dia mengerti kita. Tapi kita mengerti nggak dia yang punya hati ini? Yang terus dalam sepanjang sejarah dunia, sampai akhir hidup kita. Sampai akhir perjalanan dunia ini loh. Tuhan selalu menginginkan bagaimana hatimu di dalam perjanjian baru ini. Jadi implikasi. Terakhir ini, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dewasa. Sebagai anak-anak yang dewasa, kita akan membanggakan orang tua kita. Ya, Bapak kita. Membanggakan gimana caranya? Oh, memuji Tuhan. Bapakku baik, Bapakku hebat, Bapakku luar biasa, Bapakku segala-galanya, Tuhan itu. Oh, memuji Tuhan seperti itu. Sekarang saya tanya, apakah kita sebagai orang tua, ketika anak kita menjadi dewasa, dia puji-puji kita di luar, Bapakku dong pejabat, Bapakku dong banyak hartanya, Bapakku dong hebat, tapi kelakuannya di luar justru menjatuhkan martabat kita. Dia berhutang sama orang nggak bayar. Dia memiliki pekerjaan, dia nggak sungguh-sungguh melakukannya. Ya, dia tidak tanggung jawab dengan banyak hal dalam hidupnya. Di kantor pun dia tidak perform, dia tidak memiliki konduite yang bagus, sering telat. Di dalam self-management hidupnya berantakan sekali. Agendanya tidak ada perencanaan. Sehingga itulah mengapa akhirnya banyak nama Tuhan dicerca oleh karena perbuatan kita. Oleh karena kita yang tidak perform sebagai anak Bapa ini, gini bilang, katanya pendeta, katanya anak Tuhan, katanya majelis, tapi itu mulut dong. Itu sudah sekian tahun nggak dibayar hutangnya itu. Jadi kadang-kadang kita salah memposisikan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bukan di gereja, bukan di
Ketika kita memuji Tuhan, Engkau besar, Engkau Allah yang hidup. Oh, tanpa kamu puji pun dia memang Allah yang hidup dan dia besar. Sekarang bagaimana kamu menjaga martabat dia yang besar itu dengan perbuatan-perbuatan kita setiap hari? Sehingga sebagai anak yang dewasa, apalagi kita sudah di BBCO ya, udah kenal firman Tuhan, dengar segala macam apa membawa dunia, mengubah dunia dengan kebenaran, mewarnai dengan kebenaran ya. Bagaimana kita mewarnai Tuhan bukan dengan hal-hal yang kita anggap kita sudah mengerti Tuhan kita, padahal perasaan dia tidak pernah kita jaga. Satu hal saja ketika saya bertemu dengan anak muda, saya bilang ketika kamu melakukan satu hal yang salah, sempat nggak kamu tanya Tuhan dulu? Coba tanya Tuhan dulu. Terus lakukan. Kalau masih kamu bisa melakukan setelah kamu tanya Tuhan, wah hebat sekali. Berarti roh Tuhan dalam diri kamu itu sudah mati. Ya, jadi kita seringkali merasa bahwa kita sudah mengenal Tuhan, tetapi perasaan Tuhan tidak kita bawa. Saya ambil terakhir ini, saya kutip apa yang Pak Dr. Erastus Sabdono selalu menggaungkan bahwa pelayan Tuhan itu adalah bukan melayani gereja, bukan melayani organisasi, bukan melayani jemaat gitu, tetapi melayani perasaan Bapak. Melayani perasaan Dia yang Allah yang Maha Tinggi itu. Ketika kita merencanakan sesuatu, apakah ini sudah rencana Tuhan? Apakah ini rencanamu ya Bapa? Sehingga kita akan hati-hati melangkah dan tidak sembrono dalam hidup kita. Karena kita membawa nama Bapa kita sebagai pejabat tinggi di sini. Ya, jangan kayak anak-anak dunia. Ya, anak-anak pejabat, maaf, anak-anak pejabat kan banyak yang mentang-mentang, sehingga ya dia bikin kesalahan, dia pikir bapaknya masih bisa lah menolong dia, melepaskan dia dari hukum. Kita kan bukan begitu. Kita bukan menyerukan Bapa yang Maha Tinggi, Maha Besar, tapi kita mengatakan saya punya Bapa yang Maha Tinggi, Maha Besar dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita mengatakan bahwa menjaga perasaan Bapa itu lebih daripada segala-galanya. Termasuk ketika kita berdoa, di gereja, menyampaikan firman, memiliki keluarga, apapun segmen dalam hidup kita, itu adalah sarana kita untuk bisa menyenangkan Tuhan. Jadi bukan hanya lagunya ya. Sehingga saya menutup dengan satu cerita kecil, anekdot ketika guru sekolah minggu di tempat kami selalu dulu menyanyikan lagu kepada anak-anak, bahkan di sekolah ya. Ada sekolah kita punya ibadah anak gitu, terus gurunya mengajarkan, ayo kita nyanyi sama-sama buat Allah Bapa kita. Lagunya apa? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Refrennya dong. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku kenang firman-Mu dan kulakukan. Engkau, saya bilang cut Bu Guru. Coba hayati baik-baik. Bukankah anak itu sedang berbohong kepada Tuhan? Dia seperti memuji Tuhan, sepertinya rohani. Tetapi coba hayati, anak itu mengatakan, aku renungkan firman-Mu siang dan malam, kulakukan. Apakah anak bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Kenapa dia berbohong kepada Bapa yang besar, seperti Bapa itu tuli dan buta, tidak melihat kehidupan kita? Seringkali kita menyanyikan pujian, kan pujian itu tidak kita memiliki maknanya untuk kita bisa Tuhan itu mengerti. Tuhan kita mengerti perasaan Tuhan. Kita berbohong ketika kita memuji Tuhan. Apalagi anak kecil diajak untuk kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku kenang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Anak kecil tahu tujuan hidupnya. Kita aja belum tentu. Kita aja yang dewasa renungkan enggak Tuhan, firman Tuhan siang dan malam. Semenjak saat itu lagu itu saya nggak izinkan dinyanyikan untuk anak-anak.
Karena itu kita mengelabuhi Tuhan. Jadilah jujur di hadapan Tuhan. Bila sampai selama ini saya belum melakukan yang baik, saya jujur. Dan saya selalu mengatakan, Tuhan, tadi saya menyakiti hatimu tidak ya Tuhan? Dan ketika di dalam YouTube saya menemukan satu kejahatan yang besar, saya langsung bilang, Tuhan ampuni. Kalau manusia sampai hari ini masih memilukan hatimu. Semoga kita semua bagian-bagian orang yang tidak memilukan hati Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Amin.